Pemuda ini memiliki IQ 180. Yang lain pergi ke wawancara perusahaan. Tapi anak ini pergi ke wawancara di sekolah. Perusahaan minyak multinasional. Di depannya mulai mencoba meyakinkannya. Yang pertama, dia akan memberi gaji tahunan $400. Yang kedua, memberikan villa dan mobil mewah. Yang ketiga, menawarkan 30% saham perusahaan untuknya. Pemuda ini mendengar tawaran ini. Saya juga belum menjadi dokter yang baik. Pada saat makan malam, pria ini bertanya, "Mengapa Anda menolaknya?" Dia hanya menjawab dengan 3 kata, "Ini tidak menantang." Pada saat ini, dia menerima sebuah pesan teks. "Kamu ingin tantangan? Ayo cari saya." Setelah melihat pesan itu, dia kemudian beranjak pergi. Dia kemudian pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang paman. Paman berjanggut ini berkata, "Aku tahu bahwa kamu seorang teknik arsitek. Jadi saya ingin memberimu sebuah kesempatan besar. Royal Bank di Spanyol. Ada 200 kamera CCTV 360 derajat dengan jalan buntu. 25 penjaga keamanan khusus memeriksa selama 24 jam. Di seberang jalan adalah resimen angkatan darat. Kepala keamanan adalah mantan pasukan anti-terorisme. Dan bunker bank merupakan karya yang sangat menakjubkan. Selama 70 tahun enigma tidak pernah terjawab. Hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Tapi di siang bolong, mengambil 3 koin emas di dalam kotak. Kemudian mengamatinya. Ada tanda di koin. Itu adalah koordinat harta karun kerajaan. Setelah selesai mendengarkannya, pemuda ini sangat tertarik. Paman ini juga tidak hanya omong kosong. Dia langsung memberikan tiket ke Madrid. Mereka pun berpisah. Kelompok ini berkumpul. Wanita ini berperan sebagai pencuri. Dia mengambil dompet orang lain. Jin Ge adalah pasukan amfibi khusus. Dia bisa bertahan 5 menit di dalam air. Lau Ka, orang yang bertugas menyediakan peralatan. Tidak ada barang yang tidak bisa dia temukan. Dia adalah hacker tingkat atas. Bisa mengontrol semua kamera pengintai. Paman berjanggut bertanggung jawab atas operasi ini. Langkah pertama adalah memahami struktur fisik lemari besi. Langkah kedua adalah mencari tahu bahwa koin emas ada di dalamnya. Langkah ketiga adalah membuat lubang di dalam bank untuk langsung ke lemari besi. Mereka memasuki jaringan bawah tanah stasiun kereta di Madrid untuk menemukan lokasi lemari besi. Sedangkan pemuda ini dan paman bertugas menjadi pembersih bank. Lau Ka memindai listrik di ruangan ini. Berhasil memasang kamuflase pengintai. Mencatat semua program kode lengkap. Di sini bisa dilihat semua gambar suasana di bank yang palsu. Gambar sesungguhnya ada di sebelah kanan. Di sini ia pergi ke puncak lemari besi. Dengan pemindai lemari besi, pindai struktur bangunan kubuh. Xiaomei dengan wajah bersinar menghampiri petugas keamanan. Niat baik supervisor keamanan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk berjabat tangan. Memberikan secangkir kopi. Akhirnya mereka bisa berjabat tangan. Xiaomei masuk ke ruangan supervisor. Ia langsung merubah raut wajahnya. Dia mengambil sinar UV. Dengan cepat memeriksa seluruh bagian lukisan. Ia mulai merekam video. Kemudian memutarnya dengan kecepatan 0.1x. Merubah pemantauan bank. Jadi Xiaomei hanya punya 2,5 menit untuk menghilang. Menemukan brankas. Menggunakan alat untuk mencari tahu kode sandi. Dia mengambil kunci ke lemari besi. Membuat cetakan 3D. Lalu dengan cepat memasukkannya kembali. Supervisor bank kembali masuk ke ruangannya. 2,5 menit akan tiba. Jika Xiaomei masih ada di sini, tidak dapat terhubung dengan tindakan video kamuflase. Supervisor keamanan dapat melihat langsung. Terburu-buru, Xiaomei memberikan handphone pada supervisor. Membiarkan dirinya untuk diambil foto. Waktu sudah tiba. Koneksi sempurna. Pemuda ini ada di ruang rapat. Pindai struktur kubah. Para eksekutif bank kebetulan mengadakan rapat dadakan. Saat ini, dia sangat sulit untuk melarikan diri. Pemindai juga mengalami masalah. Jika ia meningkatkan daya, maka alarm akan berbunyi. Seorang staf menjatuhkan kertas. Dia tidak mau mengambil resiko. Ada alarm terdengar. Jadi rapat dibatalkan. Petugas keamanan bank meningkatkan kewaspadaannya. Semua orang dipanggil ke aula. Kekuatan militer juga sudah diatur. Dengan cepat mengepung bank. Xiaomei memiliki kunci kedua. Dia mengembalikan ke tempat semula. Harus mengambilnya dan mundur.
Saat turun tangga, dia menjatuhkan kunci. Pemuda itu mengambilnya, lalu dengan cepat dia kembali ke kantor. Menaruhnya kembali di brankas. Seorang petugas keamanan datang. "Apa yang kamu lakukan?" "Kamu mengagetkan saya." "Saya tidak mendengar bunyi alarm, karena saya menggunakan headphone." Dengan kemampuan akting yang baik, dia berhasil lolos. Karena bank sama sekali tidak punya bukti, maka mereka dengan selamat kembali berkumpul. Kemudian dia melihat gambar di tengah peta. Sebagian tidak jelas. Saat ini bakat pemuda ini terungkap sepenuhnya. Ini adalah air. Di atas lemari besi adalah tangki air besar. Selama seseorang tidak masuk, lemari besi akan kebanjiran. Mekanisme pemicunya dibangun 70 tahun lalu. Bukan inframerah, bukan sensor. Iki pemuda ini menduduki tempat yang paling tinggi. Sangat gemilang, mirip dengan timbangan. Bisa merasakan ada emas di dalamnya. Jika membukanya akan ada alarm. Mereka berdua masuk ke ruang bawah tanah, memverifikasi ide pemuda ini. Tapi masalah lain muncul satu persatu. Dinding beton terlalu tebal, memerlukan waktu selama 15 hari. Ini membuat paman berjenggot marah. Karena dia tidak mengalahkan lemari besi. Semua upaya sebelumnya sia-sia. Piala Dunia 10 tahun ini adalah kesempatan besar mereka. Banyak orang yang akan menonton di alun-alun. Ini menginspirasi paman berjenggot. Tidak bisa masuk lewat bawah, maka masuk lewat atas. Jika Spanyol masuk ke babak final, saat itu akan banyak kamera di jalanan. Dan semua orang memutuskan untuk menontonnya. Semifinal antara Spanyol dan Jerman. Beruntung, sebuah sundulan membawa Spanyol unggul. Ini bisa membawa paman berjenggot ke harta kerajaan. Dia ingin pergi langsung ke lemari besi. Pengaturan mulai diarahkan. Iki pemuda ini kembali bersinar. Segelas air diukur beratnya. Penimbang disemprot dengan nitrogen. Jadi jarum petunjuknya tidak bergerak. Keadaan beku membuat timbangan tidak bergerak. Final Piala Dunia akan dilaksanakan 4 hari ke depan. Spanyol vs Belanda. Lapangan Madrid penuh dengan penggemar. Hanya pemuda dan timnya yang tidak peduli dengan skor. Waktu mereka beraksi sama dengan kompetisi, hanya 105 menit. Melalui tali ke kubah kaca bank. Lalu dengan cepat masuk ke dalam. Navigasi suara diarahkan pria gemuk ini. Beberapa orang bergerak di sepanjang saluran ventilasi. Ada celah besar di pintu masuk lemari besi. Menggunakan tangga rakitan melewati ketiga orang. Xiaomei dan pemuda ini mengeluarkan kunci. Jin Ge menggunakan sidik jari palsu. Pendekatan bercabang 3. Pintu lemari besi terbuka. Di luar para penjaga membawa senjata lengkap. Nitrogen dimasukkan ke dalam tangki. Menyemprot ke dasar lemari besi. 50 kaleng nitrogen. Seluruh dasarnya dibekukan. Tidak butuh waktu lama, seluruh lantai menjadi beku. Pemuda ini mundur selangkah. Jarum penunjuk tidak bergerak. Dalam waktu singkat, ketiganya dengan cepat mencari emas itu. Tapi semua yang membeku akan mencari dengan cepat. Jarum penunjuk mulai bergerak saat koin ditemukan. Saat ini, Jin tiba-tiba memberontak. Xiaomei menyerahkan koin emas di bawah ancaman. Pintu terkunci dan ada alarm. Gerbang terbuka dan air menyembur. Kakak Jin tampak tenang, berenang ke dalam pipa dengan koin emas. Dia berhasil kabur. Pemuda ini dan Xiaomei masih di dalam. Mereka akan tenggelam sepenuhnya. Xiaomei berteriak putus asa. Pemuda ini berkata jangan panik. Air tidak akan mengalir. Jika air bertambah banyak, maka lemari besi akan meledak. Bagaimana cara mengontrol saat katup menutup? Ini sangat berat. Volume lemari besi sudah sangat besar. Ketika air sudah penuh, maka jumlahnya tetap. Ini melewati timbangan berat air yang mengisi lemari besi. Sebagai sinyal untuk menutup klep. Meraih berat ini sebelumnya. Katup akan menutup. Olka tahu akan prinsip ini. Menaruh semua nitrogen pada timbangan. Katup ditutup. Menunggu kepala keamanan tiba di lemari besi. Tapi tidak ada orang di dalam. Tidak ada mayat. Kedua orang ini melepas pakaian. Mengenakan jersey Spanyol. Bersembunyi di antara penggemar. Pemuda ini sangat sedih karena tidak mendapat koin emas. Tetapi paman berjanggut berkata dia sudah memalsukan koin sebelumnya. Yang Xiaomei berikan pada Jin hanya koin palsu. Dia memasukkan kode pada koin emas. Skala koordinat.
Saat Xiao Mei mengganti pakaian, ia muncul di Bank Paris. Ini adalah akhir dari film. Film dengan tema lama, perampok kelas dunia, sangat menegangkan. Harta karun di Spanyol. Setiap orang yang suka ikuti saya. The Vault direkomendasikan dengan bintang 4. Streaming film ini. Ikuti saya, maka kamu tidak akan tersesat.